Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kabar kita semua baik selalu, sehat selalu, kalian semua dan keluarga di rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan karena sekarang sedang musim hujan ya. Jadi tiba-tiba hujan, jangan lupa bawa payung atau jas hujan ketika kalian keluar rumah. Kemudian juga jaga pola makan dengan baik. Jangan lupa istirahat yang cukup dan bisa minum-minum vitamin ya agar lebih menjaga kesehatan gitu biar tubuh kalian sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan agama Islam, yaitu materi teladan mulia Asmaul Husna. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai Asmaul Husna, yang mana kemarin jumlahnya kita belajar 5 ya, yaitu ada Al-Malik, Al-Aziz, kemudian Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan dari sifat-sifat Allah tersebut. Nah, kalian untuk memulai belajarnya, duduk dengan rapi dan simak video ini dengan baik. Jangan lupa kalian siapkan buku atau alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Jadi pada pertemuan lalu kita kan sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, hari ini kita akan belajar cara menerapkan atau cara meneladani sifat-sifat indah Allah ini. Kemudian kalian bisa siapkan buku ya, dan kita akan memulai pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, materi pada hari ini yaitu berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Jadi kalian kan telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya ya kemarin. Jadi sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa contoh akhlak ya. Contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Jadi yang pertama ada menahan diri. Nah, kira-kira kalian pernah gak sih main bola misalnya ya, main bola terus dicurangin sama teman kalian? Nah, gimana sih pengalaman kalian waktu dicurangin, waktu main bola sama teman kalian itu? Nah, pasti kalian marah gitu ya. Nah, marah itu merupakan sifat manusia ya, manusiawi. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Jadi semua manusia itu pasti pernah marah gitu ya. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh dengan perselisihan atau pertengkaran, jauh dari kedamaian ya. Jadi marah itu merupakan kodrat manusia ya. Manusia, siapapun manusia ini, manusia yang paling sabar pun pasti pernah mengalami rasa marah ya dalam hatinya. Tapi kalau marahnya itu dilampiaskan ke dalam tindakan yang buruk atau tercela, itu nantinya akan menjadikan situasi menjadi lebih rumit dan panas. Kemudian bisa memicu permusuhan ya, atau bahkan bisa juga memutuskan tali silaturahmi kalian dengan teman ya, akibat pelampiasan marah ini. Nah, apabila anak yang bersalah tidak egois dan minta maaf, dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan dapat diraih kembali. Jadi kalian marah itu boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut atau melampiaskannya ke dalam sesuatu yang buruk atau bahkan bertindak kasar karena
rasa marah kalian itu. Jadi harus ditekan emosi kalian ya, dikendalikan agar tidak memicu perselisihan atau permusuhan di antara kalian dengan teman kalian atau saudara kalian atau tetangga kalian atau yang sebagainya gitu ya. Jadi apabila ada yang terjadi perselisihan kecil gitu, apabila ada yang tidak egois dan saling memaafkan, maka itu dapat diraih lagi ketentraman atau kedamaian kita. Nah, menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Nah, menahan diri itu dapat diterapkan nih dalam berbagai hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Nah, itu tadi yang pertama, menahan diri dari sesuatu yang tidak penting. Jadi, kalau kalian merasa memiliki keinginan untuk membeli sesuatu, dapat kalian pikir-pikir terlebih dahulu apakah nantinya akan terpakai atau apakah kalian nanti akan menyesal membelinya. Jadi bisa dipikir-pikir terlebih dahulu sampai matang. Kalau ternyata memang diperlukan, bisa kalian beli. Hal ini juga agar kalian tidak menjadi anak yang boros gitu ya. Kemudian, menahan diri itu merupakan cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Nah, ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Nah, kemudian selain menahan diri itu, contoh perilaku atau akhlak lainnya yang mencerminkan Asmaul Husna ini adalah mandiri. Nah, jadi kalian kalau berangkat sekolah, apakah kalian menyiapkan baju sendiri? Apakah kalian menyiapkan buku pelajaran sendiri? Dan apakah kalian memakai sepatu sendiri tanpa bantuan orang tua? Nah, itu contoh dari mandiri ya. Jadi mandiri itu artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Jadi kebiasaan hidup mandiri kita itu harus dimulai sejak dini. Jadi makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri, dan kalian harus memulai ini sejak awal gitu ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan orang tua atau orang lain. Kalian bisa meminta pertolongan atau bantuan kepada orang tua atau orang lain. Tapi kalau kalian rasanya bisa melakukannya sendiri, kalian dianjurkan untuk melakukannya sendiri ya, agar mandiri gitu ya dari kecil. Nah, hidup mandiri ini akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Jadi, anak yang mandiri ini tidak akan mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik itu orang tua, saudara, maupun teman. Nah, jadi kemandirian ini akan mengantarkan seseorang kepada derajat kemuliaan. Jadi mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah ini sebab ia mengikuti ajaran syariatnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, mulia di hadapan manusia ini karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Jadi kalau kita bersikap mandiri, kita sesungguhnya dimuliakan derajatnya, karena dimuliakan derajatnya oleh Allah. Nah, mulia ini ada pada pandangan Allah dan pandangan manusia lain. Pada pandangan Allah, mulia ini dikarenakan kita telah mengikuti ajaran dari atau syariat dari Allah. Nah, untuk orang lain karena kita mandiri, berarti kan kita tidak menyusahkan orang lain ya. Jadi orang lain kan tidak merasa terganggu. Jadi kita akan mulia di hadapan orang lain juga selain Allah, karena kita tidak mengganggu mereka. Jadi kita bisa hidup mandiri. Kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri, alangkah baiknya kalian mengerjakannya sendiri tanpa merepotkan orang lain atau menyulitkan orang lain. Kecuali kalau kalian merasa ada hal yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri, baru kalian bisa meminta bantuan pada orang lain, pada orang tua, teman, dan sebagainya. Asalkan kalian meminta pertolongannya juga dengan
ucapan yang baik ya. Jadi kita kalau meminta sesuatu atau meminta pertolongan dari orang lain, kita harus memakai bahasa yang baik, sopan dan santun. Karena kalau kita meminta tolong pada orang lain tapi bahasa dan sopan santun kita itu jelek ya, maka orang lain juga pasti tidak mau menolong kita. Nah, perilaku mandiri ini merupakan salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Jadi dengan hidup mandiri maka kita bisa menjadi lebih mulia di mata Allah dan juga mulia di mata manusia lain. Nah, selain mandiri ada akhlak lainnya yaitu cinta kebersihan. Nah, jadi apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Nah, kira-kira kalian gimana nih? Apakah kalian suka menjaga kebersihan? Nah, mengapa sih kita harus hidup bersih dan menjaga lingkungan tempat tinggal dan sekitar kita? Dan gimana sih pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Nah, fitrah manusia itu kan suka keindahan ya, suka keindahan dan kebersihan. Sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi mencintai kebersihan itu diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Kalian tahu kan suatu hadis yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu kebersihan itu diajarkan ya dalam ajaran Islam. Di samping itu juga kebersihan itu memberikan dampak atau manfaat bagi kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani. Jadi kalau rumah kita bersih, rapi, kita juga akan sehat ya secara fisik maupun rohani, jasmani atau rohani. Dilihat dari fisik kita sehat karena misalnya jika rumah kalian berantakan, debu di mana-mana, sampahnya di mana-mana, itu kan akan mengganggu indera penciuman kalian ya. Dan kalau rumah kotor, banyak debu, itu kan bisa mengganggu pernapasan kita ya, paru-paru kita. Itu makanya kita harus menjaga kebersihan. Itu dari segi fisik atau jasmani. Dari segi rohaninya, kita kalau lihat barang-barang yang rapi gitu kan, hati menjadi lebih aman gitu ya, damai gitu ya. Bayangkan kalau melihat rumah berantakan gitu, barang-barang ada di mana-mana atau sampah berserakan, pastikan kita juga tidak enak melihatnya ya, seperti itu. Karena itulah menjaga kebersihan, kerapian di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat itu sangat penting dan banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kesehatan jasmani dan rohani. Nah, oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Jadi, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, yang tadi ya sudah diungkapkan. Itu salah satu hadis dari Nabi Muhammad. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi dan bersuci setelah hadas. Jadi sebelum memulai ibadah sholat 5 waktu pun kita akan selalu dianjurkan untuk wudhu ya, untuk menghilangkan noda-noda gitu ya, najis-najis dari tangan kita, dari rambut, telinga, kaki dan sebagainya. Nah, memperhatikan kebersihan ini bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Jadi Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Jadi dalam Islam kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan, tapi bukan hanya kebersihan luar atau kebersihan tempat tinggal kita. Kita juga diharuskan untuk menjaga kebersihan hati kita dan agar terhindar dari penyakit hati seperti tadi ada iri, dengki, ria dan sebagainya ya. Karena itu kan penyakit yang sangat tidak baik ya untuk kesehatan mental kita. Misal kita melihat teman kita juara 1, kalau kita iri itu akan memicu permusuhan gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita membersihkan juga hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti yang tadi sudah disebutkan, sombong, iri, dengki, ria dan sebagainya. Nah, kebiasaan
kebiasaan kita dalam hidup bersih ini merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Nah, kemudian apalagi sih contoh akhlak mulia lainnya yang sesuai dengan 5 Asmaul Husna yang kita pelajari? Itu ada menjaga lisan. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Kemudian apakah kalian pernah sakit hati atau tersinggung karena kata-kata dari teman kalian nih? Nah, itulah manfaat dan bahaya dari lisan kita. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu dapat juga membuat orang lain sakit hati. Maka kita sangat dianjurkan untuk menjaga lisan agar selalu menyenangkan hati seseorang, bukannya malah menyakiti hati atau perasaan seseorang. Jadi kalau berbicara itu hati-hati ya, dan pikirkan juga untung atau ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Jadi untuk apa sih sebaiknya lisan itu digunakan? Jadi gunakan lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai dengan tuntunan. Dan jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, gibah, mencela, atau membuka aib seseorang. Dan kita juga harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Jadi dengan demikian kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Dan ini merupakan salah satu perilaku meneladani Asmaul Husna As-Salam. Nah, untuk akhlak yang terakhir itu adalah hidup tertib. Nah, jadi gimana sih rasanya kalau ada anak-anak yang berbuat gaduh ya atau ricuh saat ada sholat berjamaah di masjid atau musola? Apa sih yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara dalam upacara bendera? Apa yang terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Nah, bagaimana sih keadaan suatu pertandingan apabila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Jadi pasti suasananya tidak aman ya. Takut dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Nah, kepatuhan pada aturan itu harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Jadi ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau lingkungan masyarakat lainnya, maka ikutilah aturan yang berlaku. Kita harus mengikuti setiap aturan yang berlaku di tempat di mana kita berada. Nah, inilah kunci untuk mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Jadi mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib, yaitu menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, jadi itu ya cara-cara kita untuk meneladani sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna ini. Tadi ada Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dari akhlak-akhlak tadi, kalian harus dianjurkan untuk mengikuti atau meneladani sifat-sifat Allah ini karena sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Baik, untuk itu saja materi kita tentang teladan mulia Asmaul Husna pada hari ini. Semoga kalian dapat mengambil ilmu dari pelajaran pada hari ini dan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.